Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog jejak ngadors heula atuh. Pada vlog kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika menyambangi Gunung Prau yang terletak di Dieng Wonosobo, Jawa Tengah. Semoga kawan-kawan berkenan untuk mendengarkan cerita saya, dan juga semoga cerita yang saya bagikan bisa memberikan acuan atau pedoman untuk kawan-kawan yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa Barat menuju ke Gunung Prau, yaitu di Jawa Tengah. Ya, semoga kawan-kawan semua diberikan kesehatan, juga diberikan rezeki yang melimpah supaya bisa melakukan perjalanan ngadors seperti jejak ngadors ya, yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia ngadors itu adalah main dan diimbuhi dengan huruf S jadi menjadi ngadors atau main-main terus gitu. Semoga kawan-kawan berkenan untuk mendengarkan dan juga menonton video saya. Let's go. Ya, kita mulai dengan perkenalan siapa saja yang menjadi rekan saya dalam ngadors kali ini. Yang pertama ada Bro Sidik. Bro Sidik adalah driver sekaligus porter ya, karena kerilnya yang selalu besar identik dengan ketampanannya dan juga coolnya. Hehehe. Dan yang kedua ada Bro Jajang. Ya, Bro Jajang ini adalah seorang seorang badut mungkin ya kita sebut saja, karena di setiap perjalanan dengan dia selalu ada jokes-jokes yang keluar dari dirinya yang membuat menjadi ramai dan juga pemecah suasana dingin. Ya, next ada Mbak Hani, bule dari Bandung. Dia ini kecil-kecil cabai rawit ya, karena karilnya selalu besar dan untuk speak Englishnya luar biasa sekali karena dia biasa berkomunikasi dengan bule-bule. Dan yang terakhir ada Mas Ngador dan Mbak Ngador. Jangan ditanya itu yang pakai kerudung itu siapa, jangan ditanya, itu istri saya dong. Masa ke gunung sendirian, dingin guys. Ya, perjalanan kita mulai dari Garut. Kita berangkat menggunakan minibus saja, Xenia, karena hanya berapa orang, 5 orang. Kita berangkat dari Garut pukul 2 siang atau pukul 14 siang tanggal 22 Agustus hari Jumat, yang akan langsung menuju ke Dieng Wonosobo. Rencananya kita mau transit dulu di Wonosobo di tempat paman saya sekitar 1 malam, karena mungkin kita tiba di sana akan tengah malam kalau tidak pagi. Ya, ini semalam kita sudah tiba di tempat paman saya, langsung disuguhi sarapan pagi-pagi. Kita tiba pukul 3 pagi sekitar jam segitu. Sudah tidak ingat untuk merekam ya. Kawan-kawan sudah mau packing, gasket. Ya, ini ketika kita sudah tiba di basecamp Prau, tepatnya di basecamp Dieng ya. Ini sedang pengecekan barang-barang dan juga siap untuk registrasi, karena registrasi penting. Dan kita tiba di sini sekitar pukul 08 atau jam 8 pagi ya, langsung registrasi karena melihat cuaca yang sedikit mendung, jadi kita persiapkan semuanya. Dan untuk informasi, di basecamp ini wajib ya untuk bawa surat kesehatan, dan juga ada beberapa peraturan yang cukup ketat dari basecamp Prau ini, basecamp Dieng Prau ini. Contohnya untuk tidak membawa tisu basah dan membuang sampah sembarangan, karena di setiap pelanggaran ada dendanya masing-masing, tapi tidak berupa uang, tetapi kita harus membeli bibit pohon untuk ditanam kembali. Contohnya apabila kita membawa tisu basah mau sengaja ataupun tidak dibawa ke puncak, itu ada denda, harus membeli 10 bibit kalau waktu kita dulu berangkat.
Ya, kita mulai start pendakian pukul 1 siang atau pukul 13.00. Alhamdulillah setelah hujan terbitlah panas dan sangat indah. Gunung Prau sendiri memiliki ketinggian sekitar 2.565 meter di atas permukaan laut atau yang kita kenal dengan MDPL, dengan 3 pos dan juga puncak. Jadi ada sekitar 4 pos ya. Yang pertama adalah pos 1 Gemek, dan ini kita akan menuju ke pos 1. Ya, ini kita tiba di pos 1 sekitar pukul 13.45 siang dan cuaca masih sangat bagus, mendukung sekali untuk pendakian kali ini. Tidak panas dan juga adem, enak sekali cuacanya. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan pendakian ke Prau, tetap safe. Ya, kita menuju ke pos 2. Untuk treknya sendiri masih lumayan landai, tapi ya lumayan untuk pemanasan ya, karena kadang landai, banyak bonus, tapi ada juga nanjaknya. Tapi tetap enak sekali karena memang sangat rindang dan juga view-nya luar biasa. Mohon maaf apabila gambar kurang sedikit bagus, mungkin kurang banyak bagus ya karena mungkin ada beberapa kesalahan teknis. Inilah trek menuju ke pos 2 dan wah lumayan sekali, mantap, cukup memeras keringat. Dan sebentar lagi kita ke pos 2. Ya, kita tiba di pos 2 yang ditandai dengan tugu perbatasan antara Batang dan juga Wonosobo ya. Dari pos 1 menuju ke pos 2 itu sekitar 60 menitan. Untuk treknya sendiri lumayan nanjak dan juga banyak sekali akar, dan mohon untuk rekan-rekan semua, kawan-kawan semua yang ingin melakukan pendakian mohon berhati-hati. Dan ini dia, ini view dari pos 2 atau yang sering disebut dengan Semendung. Itu ada perbatasan antara Batang dan juga Wonosobo. Untuk view-nya sendiri luar biasa, ini keren sekali. Untuk kawan-kawan tetap safety di jalannya dan juga tetap perhatikan kondisi rekan-rekannya juga. Di tengah perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 kita akan menemukan akar-akar yang sangat bagus sekali dan sangat panjang. Akar ini disebut dengan akar cinta. Entah siapa yang memberi nama, ataukah orang yang sedang jatuh cinta mungkin. Untuk berhati-hati di jalan ini, di trek ini, karena akar-akar sendiri sangat membahayakan ketika diinjak, apalagi ketika turun hujan. Turun hujan itu sangat licin ya kalau diinjak itu. Jadi untuk sangat berhati-hati, dan juga untuk perlengkapan alas kakinya juga harus yang mendukung ya. Dan konon katanya akar ini di jalur akar cinta ini dari bawah sampai ke atas itu nyambung, jadi tidak terputus di tengah jalan. Makanya disebut dengan akar cinta, menjuntai sangat panjang, berliku-liku seperti cintamu padanya. Hahaha. Dari pos 2 menuju ke pos 3 untuk berhati-hati ya, karena treknya sendiri melipir ke perbukitan seperti itu dan hanya satu jalan ya. Ada juga kita akan bertemu dengan pertigaan untuk ke Pemancar, pertigaan untuk ke Tugu Bangunan itu yang di atas itu. Nah, kita ngambilnya ke kanan. Ini kita di trek sendiri dan langsung menuju ke pos 3. Untuk treknya sendiri sangat berbatu dan juga terjal, melipir juga.
Ya, kita tiba di pos 3 sekitar pukul 15.30 ya, 60 menit dari pos 2 menuju ke pos 3. Setelah berjalan sekitar 30 menit kita akhirnya mencapai puncak dan langsung turun ke Telaga Burung untuk melanjutkan ke camp area. Dari mana, Mas? Dari Garut. Oh. Ya, di sini kita akan melewati sabana yang sangat-sangat luas dari Telaga Burung menuju ke camp area yang kita tuju dengan view perbukitan Teletubbies. Ya, disebut dengan Bukit Teletubbies ya, mungkin karena bentuk bukitnya itu mirip sekali dengan Teletubbies. Mantap. Setelah perjalanan cukup panjang dari puncak melewati Telaga Burung, lalu melewati sabana yang cukup panjang, kita akan tiba di Sunrise Camp ya. Itu tempat kita ngecamp, ditandai dengan adanya 2 bangunan, yang satu shelter untuk perlindungan dan yang satu musola. Jangan pernah berharap di sini ada air karena air di sini mungkin tidak ada ya. Jadi kita harus bawa dari bawah. Ini dia view ketika di Sunrise Camp. Terima kasih untuk sobat-sobat, teman-teman ngadors, semoga kawan-kawan ngadors berkenan untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe-nya untuk saya. Sedikit dan banyaknya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak ngadors, ngadors heula atuh.